Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Yuk kita sebelum memulai pelajaran, mari kita buka dengan membaca doa sebelum belajar. Silakan dipimpin berdoa dulu. Duduk siap kan? Persaudaraan. Contohnya yang bagaimana persaudaraan? Contohnya yang bagaimana? Persaudaraan antara iya, antar teman. Tapi ingat di sini ya, yang namanya persaudaraan di sini itu yang
yang dilandasi dengan kaidah Al-Quran dan kaidah-kaidah umum yang ada di masyarakat. Jadi ketika seseorang berteman, laki-laki dan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat. Jangan asal losdol aja. Artinya apa? Kita tidak mengikuti aturan. Ya. Nah, itu pelajaran kita kemarin, masih ingat, alhamdulillah sangat semuanya masih ingat. Yang selanjutnya hari ini, pagi ini, ya, kita akan mempelajari tentang kejujuran. Ya, sebelum saya masuk kejujuran ke materi kita, manfaat kita membahas ini adalah satu, agar kita itu jadi orang yang jujur. Ketika kita jujur, kita apa? Menjadi banyak teman. Ya, ketika kita jujur, kita akhirnya hati kita nyaman. Ketika kita jujur, berperilaku jujur, kita punya banyak pahala, benar ya. Allah memberikan banyak pahalanya ke kita. Punya banyak teman, hatinya tenang, nyaman. Allah juga sayang karena apa? Kita sudah menjadi hamba Allah yang baik. Nah, yang jujur ya. Maka dari itu penting, ya, sangat penting kita mempelajari materi tentang kejujuran. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa slide di sini ya. Saya akan membahas beberapa saja sedikit nanti, dan tugas sampai nanti setelah selesai memahami beberapa slide ini nanti, materi saya yang saya sampaikan nanti, tugas sampai nanti ada. Ya, tugasnya gampang. Yang biasa kita lakukan setiap hari kita ada pertemuan. Yang pertama tentang jujur. Apa itu jujur tadi? Masih ingat apa itu jujur? Kalau itu sebuah perkataan jujur, berarti yang bagaimana jujur itu? Dapat dipercaya, benar ya. Apa? Berkata apa adanya, ya benar. Apa lagi? Jujur itu kira-kira. Nah, coba lihat di sini. Nah, jujur. Ternyata jujur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asidik. Nah, seperti masih ingat siapa? Iya, sampai masih ingat Mas Heru, hebat. Mas Heru masih ingat ketika saya berkata Siddiq, langsung ingatnya ke siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi, sahabat kentalnya Nabi, sahabat yang paling dekat dengan Nabi waktu itu. Nah, ternyata As-Siddiq ini yang sebagai julukannya Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu mempunyai arti apa? Siddiq itu jujur. Jujur itu seperti tadi yang sudah diungkapkan ya, pengertiannya ya, adalah berkata apa adanya, ngomong apa adanya, perilakunya itu perilaku yang benar. Antara yang baik dengan yang buruk itu dia memilih yang baiknya. Nah, itu artinya jujur. Seperti di sini, ya, seperti di sini implementasinya dalam hadis Rasulullah. Coba kita baca bareng-bareng ya. Ayo. At-tajirus soluhul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Rawahu Tirmidzi. Artinya, Mas Ronald baca, Mas. Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Nah, ternyata sangat bermanfaat ya ketika kita di dunia ini. Perilaku kita jujur, perkataan kita jujur, itu nanti ketika kita berpulang, sama percaya nggak kalau kita nanti berpulang di dunia ini kita nggak lama? Yakin ya? Ya, nanti di sana itu orang yang jujur ini nanti dipertemukan oleh Allah. Di mana itu? Dengan orang-orang seperti ini, para syuhada, para as-siddiq, dan para nabi. Enak nggak? Padahal nanti di akhir sana itu kita itu panasnya seperti ada di atas kepala ya. Ya, coba kalau kita ada dekat para nabi, para syuhada, para as-siddiqin, pasti kita nggak merasa kepanasan. Maka oleh sebab itu ya, jujur ini sangat diperlukan. Siapa itu orang jujur? Orang pebisnis ini loh, para pedagang yang jujur. Pedagang jujur itu akan diberikan kemudahan seperti oleh Allah ketika di akhir nanti. Apa itu yang dilakukan oleh pedagang tadi? Ketika dia menimbang dagangannya, dia tidak sambil mencuri. Artinya antara barang dengan timbangannya itu nanti dia sejajar memberikan.
menjual buah, ada pembeli, penjual memberikan, timbangan antara timbangan barangnya dengan timbangannya ini dia itu sejajar. Tidak diambil dari bawah, mungkin ditambah-tambahi bersemakin berat kayak bunda. Kamu tahu maksud saya? Ditambah-tambahi ya beratnya ya sebelum barangnya masuk itu ditambahi dulu dengan misalkan paku. Nah, ketika dia tidak melakukan hal yang seperti itu, ya, dia sudah jujur, dia mengambil keuntungannya dengan cara yang halal, maka oleh Allah nanti pedagang seperti itu dikumpulkan antara bagaimana? Sampai tergiur nggak kira-kira dengan berkata dengan berlaku jujur seperti ini? Tergiur ingin ya melakukannya ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan dalil tentang kejujuran, yaitu surat At-Taubah ayat 119. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Coba Mas Mona baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Terima kasih karena satu lagi Mbak Nias. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, orang yang benar. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nias. Mas Luna, bacaannya sudah bagus sesuai dengan makhrajul hurufnya dan termasuk tajwidnya juga sudah masuk ya. Nah, ternyata di sini ayat ini menjelaskan apa? Kita itu diberitakan untuk bertakwa. Selain bertakwa, kita juga harus diberitakan untuk apa? Untuk berkata benar atau berkata jujur. Nah, tadi sudah diiming-iming ya bagi para pedagang, imingnya apa? Nanti di akhirat dikumpulkan dengan para nabi. Kalau kita bagaimana? Termasuk juga ya. Kalau kita bukan walaupun kita bukan pedagang, nanti kita juga akan dikumpulkan oleh para nabi dengan para nabi ketika di akhirat, walaupun tidak berdagang. Tapi dengan apa? Ya dengan berkata jujur. Berkata jujur saja cukup? Tidak. Termasuk juga kita bertakwa dan yang pertama ya bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Takwa itu apa artinya takwa? Beriman. Iya, apa artinya beriman? Melakukan? Kewajiban. Iya, kewajiban sebagai hambanya. Apa itu yang dilakukan? Sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Nah, selain itu juga meninggalkan larangannya. Apa larangannya? Berbuat maksiat, berbuat zina. Apalagi larangannya? Berkata bohong. Nah, itu larangannya ditinggalkan. Nah, ketika sudah bertakwa, melakukan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, ditambah dengan berkata jujur, maka Allah akan memasukkan kepada surganya dengan sangat mudah. Ya. Selanjutnya, dari sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Mas Agus, mau bertanya? Iya? Apakah termasuk kalau ada teman saya yang selalu saya tak jawab tapi bilang saya malas gitu? Ada studi kasus ya ini ya, ada kasus ya. Seseorang itu ketika diajak temannya untuk sholat, dia selalu mengatakan saya jujur ya, saya malas kata gitu ya. Kok jujur tapi saya malas loh. Jujur, ya dia sudah benar jujur, tapi jujurnya ini karena di belakangnya ada malesnya ini. Gimana kira-kira menurut sampean? Benar apa salah perilaku si anak ini, si temannya Mas Agus ini? Salah ya. Kenapa? Dia sudah berkata jujur ya, tapi apa? Iya, salat adalah kewajiban, tidak boleh ditinggalkan bagi seorang
Islam. Saya mengaku Islam enggak? Islam. Ya, karena kalau mengaku Islam maka sampai harus mengerjakan sholat. Ketika ditinggalkan, apa yang terjadi? Betul, mendapatkan dosa. Dosanya apa? Yang jelas nanti kita nggak kena kewajiban di nanti di akhirat itu sampai langsung dimasukkan neraka sebagai bahan bakarnya neraka. Ya, orang di neraka itu nanti sebagai bahan bakarnya itu manusia. Coba kalau manusia dibakar, kira-kira bagaimana yang terjadi? Sangat-sangat alhamdulillah panasnya minta ampun. Nah dari sinilah ya bagi temannya Mas Agus tolong dinasihati. Mumpung masih muda dan umur itu tidak ada yang tahu, segeralah bertaubat untuk melakukan sholat kembali. Jangan ditinggalkan, jangan karena malas saja, jangan karena masih gamenya masih ini, masih masih online, masih belum putus, belum kalah. Tinggalkan dulu gamenya. Ya, dahulukan Allah lagi, Allah terus dan Allah terus. Ya, ketika dengar sholat, segeralah datang untuk menerima panggilannya, mengerjakan Bagaimana pahamnya Mas ya? Temannya dimotivasi lagi ya, diajak terus ya, jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Lanjutnya. Lanjut kita baca hadisnya ya. Hadis tentang kejujuran tadi. Kita baca bersama-sama. Abdillahi Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannati rawahu Bukhari. Apa artinya? Sesungguhnya dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu menunjuk kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjuk kepada surga. Subhanallah, cuma berkata jujur apa adanya aja loh. Itu Allah sudah memberikan iming-imingnya surga. Ternyata kunci masuk surga itu enggak sulit ya? Sulit enggak kira-kira? Enggak, ternyata enggak sulit. Karena apa? Dengan berkata jujur, Allah sudah memberikan tiketnya kepada kita, kepada sampean yang sudah berkata jujur. Walaupun jujur itu kadang membuat kita pahit ya. Contohnya jujur yang membuat kita jadi pahit. Contohnya perbuatan yang bagaimana? Contohnya ketika sampean sedang membutuhkan pengen beli sesuatu, terus di pojok kelas sebelah sana itu menemukan uang teman sampean. Ya. Nah, ketika kita butuh sesuatu, tiba-tiba ada uang jatuh, langsung diambil. Tapi hati kecil kita ini termasuk kita juga berkecamuk ya. Karena apa? Antara diambil, dimasukkan ke tas terus diberikan sesuatu yang ingin kita beli, atau kita kembalikan, dilaporkan, ya pasti itu berkecamuk. Jadi antara malaikat dengan setan itu bergulat untuk memenangkan siapa yang menang. Nah, dari sini kira-kira siapa yang menang kalau sampean yang menemukan? Kira-kira siapa? Malaikat. Sama dengan malaikat. Bener Rata? Bener? Oh ya, alhamdulillah. Karena apa? Ketika kita menemukan uang segera dikembalikan. Siapa tahu yang kehilangan uang sedang kebingungan untuk mencari uangnya. Sedangkan kita ini bisa jadi ketika kita jujur, kita diberikan imbalan, bukan walaupun kita tidak menginginkan kayak jangan sampai ya bisa balik, saya kembalikan nanti saya dapat balasannya, awas kalau nggak dapat balasan. Jangan seperti itu. Ya, karena biasanya nanti kita dapat imbalannya walaupun tidak lewat orang tadi, bisa jadi lewat orang lain. Pulang-pulang sampai dikasih uang sama bapak sampai atau ibu sampai dikasih, kasih uang buat beli ini, ternyata ada mukjizat atau gimana di balik kita mengembalikan uangnya. Nah, dipulang. Maka dari itu ya, ketika kita itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Nah, ternyata apa? Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa manfaat jujur ketika kita punya budi pekerti yang baik, maka itu disayang Allah. Ketika kita sudah disayang Allah, apa yang terjadi? Masuk surga gampang. Nah, selanjutnya, Mas Heru. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan suka menyakiti tetangganya, lalu kali itu akan Ya, dari hadis ini dapat diambil kesimpulannya apa? Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, kita sudah menjadi orang yang beriman, maka kita harus menjaga mulut kita, tangan kita, kaki kita. Menjaga dari siapa? Menjaga dengan siapa? Menjaga agar orang lain itu, salah satunya adalah tetangga kita, itu betah dengan kita. Jadi ketika kita punya tetangga, walau tetangganya itu pokoknya suka usil, suka gosip, jangan dibalas dengan yang sama, yang gosip pula. Tapi bagaimana? Ya, iya, didoakan saja agar segera dapat hidayah. Terus bagaimana dengan tetangga yang lain yang baik, sama-sama baiknya dengan kita, ya kita jadi temannya. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, mereka butuh kita bantu. Kalau kita butuh bantuannya, kita juga minta pertolongan. Asalkan kita yang namanya bertetangga itu harus tetap ada koridor-koridor, ya kaidah-kaidahnya, undang-undangnya, kaidah-kaidah dari bagaimana caranya bertetangga yang benar. Maka jangan sampai ada yang menyakiti tetangganya. Karena apa? Tetangga itu adalah saudara paling dekat dengan kita. Contohnya kalau sampai punya saudara, saudaranya ada di Kediri, ada di Madiun, ada di Blitar, ada di Lamongan. Saudara sekandung kita. Apakah itu menjadi saudara terdekat kita ketika kita butuh pertolongan? Siapa yang paling dahulu kita jauh, kita minta pertolongan? Apakah yang dari Kediri? Apa yang dari Lamongan? Yang dari Blitar? Enggak. Siapa yang pertama kali? Karena tetangga adalah saudara terdekat kita, maka baik-baiklah dengan pertolongan. Nah, lanjut. Mas Agus baca. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini menunjukkan bahwa ketika ada orang yang sudah menyakiti kita, sudah berselisih dengan kita, jangan sampai kita balas dengan sama-sama buruknya. Ya. Kita balas dengan berdoa, kita balas dengan kebaikan. Contohnya, Ronald bawa pulpen 2, tiba-tiba Mbak Nia ngambil tanpa ngomong. Diambil tanpa ngomong, pokoknya ambil aja. Ronald diam aja. Ya, dia tidak membalas lagi ketika Mbak Nia tahu punya pulpen yang lebih banyak lagi, dia ngambil tanpa ngomong, enggak. Dia ngomong ke Nias, saya pinjam pulpennya ya. Padahal dulu dia pernah ambil pulpennya, mengambil pulpen yang sama, tapi dia tetap minta izin. Artinya apa Ronald di sini? Tidak membalas perbuatan jelek yang sama dengan yang pernah diperbuat oleh temannya. Maka dari itu dia lebih baik akhlaknya. Ya, orang yang beriman itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka jadilah orang yang seperti itu. Karena dengan orang seperti itu banyak temunya. Ya. Nah, kita sudah berakhir, materinya sudah berakhir. Maka tugas sampean sekarang adalah satu, ya. Saya akan membagi kalian ini jadi 2 kelompok. Kelompok pertama sama kelompok kedua. Masing-masing kelompok akan memberikan komentar gambar. Komentar gambar di sini adalah yang sudah saya siapkan. Jadi ada kertas yang saya berikan gambarnya. Nanti kita sampai mengomentari gambar. Susun beberapa kalimat sehingga menjadi sebuah kalimat yang bagus, sehingga tersusun rapi, tersusun sebuah kalimat yang rapi, sehingga akhirnya nanti ya gambar yang ada itu terjawab dengan kalimat-kalimat yang sangat susun. Bisa dimengerti? Boleh. Sekarang saya bagikan ya.
Silakan didekatkan mejanya, kelompoknya. Silakan didekatkan. Kita langsung beberapa menit. Gambar ini dikomentari, ya nantinya tergambar apa yang ada di dalam gambar. Ya. Dan Mas, Mbak, ya satu lagi, komentar gambarnya dikaitkan dengan materi kita tentang kejujuran. Jadi kalau yang terjadi di pasar itu bagaimana kaitannya dengan kejujuran. Yang ada terjadi di warung itu berarti kaitannya dengan kejujuran itu bagaimana? Silakan. Kalau ada beberapa kendala atau hambatan silakan tanyakan ke saya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai Mas Agus, Mas Heru? Ya, silakan maju. Ada yang mewakili maju. Ya, kelompok yang lain memperhatikan ya. Nanti kalau ada tambahan silakan menambah. Ya. Sudah bertemunya? Warung makanan di pinggir jalan adalah tempat yang paling mungkin dipenuhi oleh pembeli saat jam makan siang juga. Pembeli yang antri sampai menunggu lama tidak menjadi masalah, asalkan mendapatkan makanan yang murah tapi enak untuk dimakan. Tapi berhati-hatilah karena zaman sekarang banyak penjual makanan yang nakal yang mencampur bahan makanannya dengan bahan makanan yang kurang layak untuk dimakan. Ada kebohongan yang dilakukan oleh penjual tadi, tapi ternyata hal itu tidak terjadi pada penjual yang ada di gambar tersebut. Di atas penjual tersebut jujur dan berdagang, sehingga sampai sekarang tetap bertahan menjual dagangannya. Sebaiknya seperti itulah penjual yang baik, tetap mempertahankan kualitas makanannya. Jadi sarannya untuk warung tadi apa sarannya? Sebaiknya untuk tetap jujur. Sebaiknya tetap jujur, menjual makanan itu tidak dicampur dengan makanan yang kurang layak dikonsumsi ya, kurang layak untuk makan. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya agak buka aja dari kelas. Agak sana. Agak depan aja, maju. Tidak punya. Keadaan di sebuah pasar tradisional. Komentar gambar, suasana pasar yang sangat ramai, sangat memungkinkan orang-orang yang punya niat jelek untuk melakukan perbuatannya. Contohnya saat menjual buah sedang repot melayani beberapa pembeli. Seorang yang punya perilaku jelek ikut antri membeli buah, tapi tanpa diketahui oleh penjual buah dan pembeli yang lain. Seorang tadi mengambil beberapa buah dan dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan dari rumah. Begitulah ketidakjujuran yang sering terjadi di pasar tradisional. Belum lagi cerita kecopetan seorang ibu yang dicuri dompetnya saat dia berjalan dan ada orang yang menabraknya, dan ternyata yang menabrak tadi langsung mengambil dompetnya. Berarti sarannya bagaimana? Semoga kita tidak mencontoh perbuatan jelek seperti itu. Berarti kalau ada kegiatan jelek di dalam pasar kita tidak boleh menirunya. Terima kasih. Kalian semua sudah pandai dalam mengomentari gambar. Karena memang seperti itulah sebuah komentar itu diungkapkan melalui sebuah gambar, itu diungkapkan melalui tulisan dan harus disusun dengan kalimat-kalimat yang bagus. Nah, ketika kita ada di sebuah warung, ya hati-hatilah ketika kita membeli sesuatu, karena bisa jadi warung tersebut mencampur makanannya dengan yang bagus. Termasuk yang ada di pasar tadi. Ketika kita ada di dalam pasar, maka berhati-hatilah, biasanya copet ya di mana-mana. Termasuk juga ketika ada sebuah pembeli menjual sesuatu, memberikan sesuatu barangnya, maka kita harus melihat benar-benar apakah barang tadi berkualitas atau tidak.
Ya, karena sebuah kejujuran itu sangat dipentingkan antara pembeli dan penjual harus sama-sama jujur dan sama-sama ikhlasnya. Ya. Nah, dari sini ya kalian sudah menerima banyak materi dari saya, termasuk tadi penugasan juga sudah bagus. Maka saya akan memberikan penilaian yang paling bagus komentarnya, paling semangat dalam berdiskusinya adalah ya kelompoknya Mas Agus dan Mas Heru sama Mbak Nias. Kelompok yang tidak saya sebutkan hari ini jangan khawatir, pasti nanti pada pertemuan selanjutnya nanti sampai akan bisa menjadi semakin solid lagi dalam berdiskusi ya Mas Mbak. Ya sekarang karena sudah selesai pembelajaran kita, maka saya ingin mengulas kembali kita tadi sudah menjelaskan tentang kejujuran, manfaat kejujuran untuk kehidupan kita dalam keseharian. Kira-kira apa manfaat jujur? Ada yang tahu manfaat jujur? Mbak Eli? Kejujuran kita adalah salah satu jalan bagi orang lain terselamatkan dari lidah dan tangannya. Artinya, kita dapat mengendalikan perkataan kita untuk tidak berkata bohong, dan kita pun dapat mengendalikan tangan kita untuk tidak menyakiti orang lain baik secara fisik atau non-fisik. Ya, manfaat jujur itu berarti kita apa? Tidak berkata, menggunakan lidah kita untuk berkata bohong, membohongi orang lain. Termasuk juga kita tidak menggunakan tangan kita untuk menyakiti orang lain. Nah, itu manfaat kejujuran. Yang lainnya ada yang tahu manfaat jujur, Mas Hafiz? Dengan perilaku jujur yang kita miliki, orang yang awalnya tidak kenal dengan kita akan menganggap kita saudara sendiri. Saat mengetahui di awal perjumpaannya dengan kita, sudah ada kesan yang baik terhadap kita. Nah, benar. Ya, kita kira sudah ada di sebuah komunitas yang baru ya. Mungkin kita tiba-tiba ada di dekatnya, di lingkungannya nenek kita yang jarang ke situ. Ketika kita ada di lingkungannya nenek atau kakak kita, itu kalau kita tiba-tiba di situ muncul sifat kita yang kelihatan jujur. Contohnya apa? Kita lihat ada anak kecil sedang menangis, kita coba untuk menghiburnya. Dan anak kecil tadi itu nggak langsung kita langsung kita carikan orang tuanya. Nah, perilaku seperti itu biasanya menarik perhatian orang lain. Dan ketika orang lain itu melihat kebaikan kita, akhirnya kita apa? Kita dikenal ya. Oh, walaupun itu orang baru, jarang datang ke sini, tapi bisa apa? Punya perilaku yang baik sehingga tetangga nenek kita itu akhirnya ikut semua. Terima kasih sudah berhasil merekam apa yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan saja. Ya, pertanyaannya adalah saya berikan soalnya. Saya berikan soal yang pertama untuk Mbak Nias. Soalnya seperti ini, ya. Ini pertama soal literasi ya. Ini adalah coba pahami dan bacalah hadis berikut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangganya. Nah, dari hadis ini kira-kira apa yang terkandung masuk di dalamnya? Dengan perilaku jujur yang kita miliki, tetangga kita merasa nyaman dan aman hidup berdampingan dengan kita. Benar nggak kira-kira? Benar ya? Iya. Ketika kita punya perilaku jujur, ya jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, insya Allah